Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara mingguan. Kita tanya apa saja. Kali ini seri ke-185. Terima kasih atas kehadiran dan antusiasme para peserta dalam mengikuti kegiatan Tanya Apa Saja setiap minggu. Mohon izin saya membuka acara menggantikan Dr. Seto dan Dr. Pandu yang kebetulan berhalangan hadir. Hari ini adalah topik dari divisi uru- uroginekologi rekonstruksi dengan judul perawatan perineum pasca salin. Topik ini nanti akan dibahas oleh expert dalam bidangnya, guru-guru saya. Semoga nanti bisa menjadi manfaat dalam praktis klinis sehari-hari. Mohon maaf untuk kali ini, Dr. Brahmana selaku Kepala Departemen Obstetri Ginekologi RSUD Dr. Sutomo dan FK UNER sedang berhalangan hadir. Selanjutnya, kami persilakan Dr. Rizka untuk memandu acara sebagai moderator. Terima kasih banyak, Dokter. Terima kasih Dokter Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Prof. dan Dokter, serta sejawat sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita masih bisa berjumpa dalam acara mingguan, yaitu TAS, Tanya Apa Saja, seri ke-185. Dan hari ini kami dari Divisi Uroginekologi Rekonstruksi Surabaya akan memberikan topik dengan tema perawatan perineum pasca salin. Tentunya sejawat memiliki banyak sekali mungkin ya kasus yang ditemui di lapangan dan hari ini kita akan bahas bersama dengan expert yaitu Dr. Hari dan juga Profesor Ekti. Baik, tanpa panjang lebar, mungkin untuk materi yang pertama saya berikan kesempatan untuk Dr. Hari Paraton SPOG Konsultan untuk menyampaikan sekilas tentang perawatan perineum pasca salin ini, Dok. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Dr. Adi, Dr. Rizka, Prof. Eti, selamat pagi. Saya senang sekali pada hari ini kita topiknya sebetulnya simple, sederhana, ringan, tapi sangat berarti. Saya sambil share ya. Ya, saya coba menjelaskan tentang perawatan perineum pasca salin ya. Kita pernah punya pengalaman dua kasus dengan berakhir dengan nekrotik fasitis nekrotikan yang akhirnya juga meninggal. Yang kasus kedua itu terjadi endometritis, peritonitis, dan akhirnya juga meninggal. Jadi partus normal saja kalau tidak diperhatikan tata laksananya juga berakhir dengan kematian. Dan dua-duanya adalah primi parah. Ya, saya masih ingat betul kasusnya dirawat cukup lama di Sutomo dan akhirnya juga meninggal dengan kasihan sekali ya karena sepsis. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya, para sejawat semuanya, senior, guru besar. Kita coba untuk hari ini mendiskusikan kasus tentang perawat pasca salin. Ya. Baik, pertama-tama saya ucapkan selamat ini Hari Dokter ya, tanggal 24 Oktober kita berulang tahun sebagai dokter di Indonesia. Baik, kita awali dengan mengapa perlu perawatan perineum pasca salin. Ya, jadi kalau kita melihat harapan pasien pasca salin itu ada jangka pendek, ada jangka panjang. Yang jangka pendek pasti ingin segera bebas dari nyeri, ya, kemudian ingin cepat sembuh atau ingin cepat pulih supaya dia bisa apa? Bisa mobilisasi, bisa laktasi dengan nyaman, bisa duduk dengan tenang, dan terhindar dari rasa takut pada saat BAB dan BAK. Ya, pada umumnya ketakutan itu terutama pada primi ya, pada primi yang habis baru melahirkan pervaginam. Mereka takut kalau BAB sampai kadang-kadang menahan BAB-nya. Nah ini nggak boleh ya, harus tetap terlaksana BAK dan BAB-nya secara reguler. Kemudian pasien takut lukanya terbuka atau terjadi infeksi. Sehingga banyak upaya-upaya yang dilakukan, ya, baik medis maupun non-medis, seringkali kita memiliki pasien yang seperti itu. Ya. Ada pengaruh orang tua dan lain sebagainya.
Nah, jangka panjangnya apa? Mereka terhindar dari disparinian. Disparinian bisa saja dari proses penyembuhan yang nggak bagus atau tata laksana penjahitan laserasi perineal yang tidak sempurna. Yang kedua, pasien bisa terhindar dari prolaps organ panggul, itu bisa prolaps uterus, vesicularia, ya, kita sebagai sistokel atau rektokel. Kemudian terhindar dari stres inkontinensia dan atau inkontinensia alvi atau flatal yang tidak bisa nahan kentut. Nah, apa yang harus dilakukan ini? Jadi kita dari awal sekali ya, begitu postpartum, kita harus bisa menilai derajat laserasinya. Saya rasa ini sebagai pengingat saja ya, teman-teman sudah paham semua, makanya saya singkat-singkat saja. Jadi ada derajat 1, derajat 2, derajat 3, dan derajat 4. Kalau episiotomi kita kategorikan derajat 2, episiotomi murni. Ya. Terserah itu apakah medial lateral atau mediolateral. Pada umumnya kita mengenal mediolateral. Dan derajat 2 ini bisa menjadi derajat 3 ya kalau terjadi extended laserasi, bahkan bisa sampai dengan derajat 4. Nah, derajat ini yang ketiga saja, yang kedua kan sudah biasa ya, jadi vagina dan perineal bodinya saja yang robek, tidak mengenai unsur struktur-struktur yang lain. Yang derajat 3 ini gampang kok intinya ya. Semua sphincter aninya itu robek, tetapi mukosa rektumnya tidak. Saya nggak usah membagi ABC. Yang derajat 4 itu robek, ya, jadi sphincter ani dan mukosa rektumnya, sehingga terjadi hubungan antara vagina dengan rongga rektum. Nah, kalau sudah bisa paham tentang diagnosisnya, maka kita coba bagaimana menyelesaikannya ya, menyelesaikan. Izin dok, slide-nya belum jalan Identifikasi ya dok? luas dari apanya? Slide-nya belum jalan ya dok? Loh, saya kalau sudah jalan ya, Ini masih belum jalan halaman ya. pertama dok. Nggih, belum dok. Perawatan perineum pasca salin. Masih halaman pertama. Gimana cara Ini menjalankannya ini? Dokter Ari bisa dibantu dok? Saya sudah jalan nih. Nah, ini dokter. Nggih, sekedap. Belum jalan ya? Nggih, masih Di stuck tempat di saya halaman. jalan. Apa yang saya kerjakan? Atau mungkin dikeluarkan kemudian di screen share lagi dok. Mungkin dok. Suaranya gimana suaranya? Suaranya jelas dok. Suaranya jelas. Nggih, mohon izin saya bantu dari sini nggih, dokter. Sudah muncul kan? Nggih, sampun dok. Sudah halaman derajat laserasi dok. Oh, siapa yang mengoperasikan siapa nanti? Nggih, izin saya dokter dari Oh, sekretariat dokter. iya ya. Yuk next slide. Sudah ini ya, derajat 1, 2, 3, 4 sudah jadi ya. Bedanya derajat 3 dan derajat 4 itu hanya mukosa rektumnya saja. Ya, kalau mukosa rektumnya masih utuh, berarti itu derajat 3. Kalau sudah robek, berarti derajat 4. Ya, baik. Nah, sekarang kalau tentang penjahitan laserasi vagina perineum, yang penting adalah identifikasi luasnya jaringan laserasi. Ya. Kemudian persiapan alat, posisi pencahayaan yang bagus untuk menghasilkan sudut pandangan yang bagus. Ya. Antiseptik, yang penting antiseptik itu tidak berlebihan. Ya. Kemudian NaCl jangan lupa. Bersihkanlah dengan larutan NaCl 0,9%. Kemudian materi penjahitannya, suture materialnya kita mengenal ada polycolic acid, polydactin, kemudian yang biasa kita kenal yang ada rapid-rapidnya itu ya, yang nomor 2,0, 2,0, dan anestesi lokal. Nah, derajat 1 itu tidak perlu penjahitan.
yaitu hanya di mukosa vagina saja, kecuali untuk kepentingan hemostasis, ya, adanya perdarahan dan sebagainya. Yang derajat 2 itu jahitannya all layer, kita sudah paham sekali, jelujur dengan poliglaktin, nggak usah rapat-rapat, yang penting adalah aproksimasinya yang tepat. Nah, kita harus memahami adanya marker-marker yang harus kembali seperti asalnya, itu namanya aproksimasi. Jadi yang kita kenal adalah lapisan atau sisa atau himen karunkule. Himen yang robek itu kita kembalikan, itu sebagai marker di mana mukosa vagina dengan perineum itu terpisah. Kemudian kulitnya adalah jahitan subkutikuler seperti biasa, ya. Dipertimbangkan tanpa antibiotik, ya, kalau persalinannya normal. Tetapi kalau dia dari KPP, ketuban pecah dini, ya, ada riwayat Partus Kasep, diberi antibiotik tidak ada masalah. Tidak diberi kompres kasar, nah ini kadang-kadang dikasih kasa, ya, vaginanya itu nggak jelas juga maunya apa. Secara standar itu tidak diperkenankan. Nanti kita lihat, ya, kenapa kok tidak boleh pakai kasa. Kalau penjahitannya pakai tampon, ini sering kali, ya, kadang-kadang lupa, bukan sering, kadang-kadang lupa nggak mengeluarkan, ya. Oke, jangan lupa dievaluasi, dibersihkan, tamponnya dikeluarkan. Ya, slide. Kalau ruptura derajat 3-4, nah ini, ya, pastikan diagnosis rupturnya derajat 3 atau derajat 4. Kalau mampu silakan dikerjakan, tapi kalau coba-coba sebaiknya jangan, ya. Pikirkan konsultasi atau rujuk saja ke teman-teman yang memang sudah memiliki kompetensi untuk melakukan terapi ini. Karena kesalahan dari terapi ini akan berakibat yang tidak baik untuk pasiennya. Dilakukan harus di kamar operasi, sebaiknya dengan anestesi umum supaya kita rileks, kita tenang, ya, dokternya rileks, pasiennya juga rileks. Sehingga kita bisa mendeskripsikan jaringan-jaringan apa saja yang harus kita kembalikan. Misalkan otot bulbo cavernosus, kemudian sphincter ani internal dan eksternal, mukosanya juga kelihatan lapis demi lapisnya, ya. Ini diharapkan dilakukan oleh teman-teman yang sudah memiliki kompetensi. Dilakukan penjahitan sesuai standar, ya. Jadi mukosa rektumnya, atau sphincter, mukosa vagina sampai kulit perineumnya, ya, dengan benang-benang yang sudah terstandar. Slide. Ini adalah contoh benang-benang yang bisa digunakan, ya. Rasanya sudah paham semuanya. Saya hanya mengingatkan saja. Jahitannya seperti apa, ya, kalau mukosa rektum itu, ya. Mukosa bisa dijahit satu-satu, bisa dijahit jelujur, bisa dijahit sampai tembus ke mukosa, tidak apa-apa. Tapi biasanya kalau yang kami lakukan di Surabaya itu kami tidak sampai menembus mukosa, jadi hanya ketebalan dinding mukosa rektum itu saja yang kita jahitnya. Dan simpulnya juga ada di dalam biasanya. Nanti akan terbenam di antara rektum dengan dinding vagina. Oke, kemudian otot itu harus yang lebih besar benangnya dan lebih tahan lama. Kemudian mukosa menggunakan 2-0. Ya, baik. 3-0 bisa, 2-0 bisa. Slide. Nah, mengapa nyeri, ya? Nyeri ini adalah konsep nyeri. Sama, nyeri dimanapun juga. Nah, nyeri itu ada reseptornya, namanya nociceptor, ya. Dia mewakili untuk rasa nyeri nociceptif. Ini diakibatkan oleh trauma, misalnya benturan, sayatan, atau termal, atau chemical yang iritan sekali. Dan dikatakan sebagai primary sensitization. Kalau orang sudah dominan kena nyeri ini nggak bagus. Dia akan terobsesi. Sentuhan saja nanti di daerah luka itu akan dirasakan sebagai nyeri yang hebat sekali. Sehingga nyeri ini jangan diabaikan, kalau bisa dihilangkan sejak awal. Supaya memorinya itu terkurangi, ya, tidak dominan di dalam korteksnya. Nah, kita tahu waktu partus itu kan terjadi disruptor, ya. Akibat regangan itu serat-serat otot atau serat-serat fasi itu terjadi kerusakan parsial sebagian yang kita sebagai disruptor. Nah, ini yang nggak kelihatan.
Tapi kalau udah lepas, putus, terjadi laserasi itu bisa kita jahit. Tetapi yang disruptor ini maupun yang luka itu sudah menimbulkan reaksi inflamasi. Ya. Dan inflamasi itu mengeluarkan prostaglandin, sitokain, serotonin, bradikinin macam-macam ya. Rasa nyeri itu hebat sekali. Dan nah ini ditangkap oleh reseptor nociceptor, kemudian dialirkan ke jalur central nervous system sampai di korteks. Nah, sehingga memori ini yang bisa terekam ya. Seringkali ini mengalami nanti akhirnya terjadi disparemi ya, yang psikogenik maupun yang anatomik ya. Baik, slide. Nah, mengapa keputihan ya? Keputihan ini. Kita seringkali bahwa logia itu postpartum dianggap patologis, padahal itu normal. Ya, logia merupakan campuran darah lendir dari jaringan yang keluar dari rahim dan vagina. Dia akan bertahap berkurang antara 4-6 minggu. Baunya khas ya. Yang kita katakan patologis kalau dia berbau busuk yang sangat. Ya, ya. Seperti produk menstruasi itu normal. Jadi kita tanyakan, Bu, baunya seperti apa? Seperti waktu mens. Nah, berarti normal ya, jangan khawatir, nggak usah diobati. Kehebatan dari Rohia itu mengandung enzim namanya lisosom, teman-teman semuanya. Dia mengandung lebih dari 60 enzim hidrolasenya, luar biasa ini ya. Dia dikatakan sebagai NAP atau natural antibacteria peptida atau enzim. Sehingga dia bisa melisis dinding sel-sel bakteri patogen. Nah, sehingga tidak perlu lagi ini. Ya, ini konsep ini menyatakan bahwa partus itu nggak perlu pakai antibiotik, nggak apa-apa. Karena sudah dilengkapi dengan ini, ya, ada komposisi lisosom ini, lisosim atau lisosom. Meningkatkan imunitas lokal dan promote wound healing. Nah ini udah bagus kan ya, dia justru memicu penyembuhan luka. Maka itu logia jangan dibersihkan terlalu sebersihnya bersih sampai dicuci dengan antiseptik segala. Nah itu nggak boleh ya. Cukup dengan NaCl atau air biasa ya. Slide. Ini ada perbandingan, ada penelitian yang terbaru yang kebetulan saya dapatkan nggak terlalu baru sekali sih 2020 ya. Jadi perbandingan antara penjahitan di second degree perineal rupture ya, seperti episiotomi juga. Jadi antara dijahit, dikasih glue atau jahitan tanpa jahitan. Ternyata tidak ada bedanya ya, tidak ada perbedaan kesembuhan. Justru yang dijahit itu menimbulkan nyeri ya, nyeri yang luar biasa ya. Pasnya itu sampai 50 dibandingkan 3 dibandingkan 7. Ya. Dan secara jangka panjang juga ternyata nggak ada masalah ya, intimate relation. Jadi apakah ada bedanya ya dijahit dengan tidak dijahit saat koitus? Ternyata nggak ada bedanya. Kemudian yang penting ini genital image-nya, apakah dia merasa bahwa vaginanya menjadi tidak normal? Ternyata juga tidak ada bedanya ya antara dijahit. Hanya jangan diprovokasi. Seringkali dokter itu memprovokasi kan ya, "Duh, Bu, kok lebar banget ini ya." Kecuali memang lebar sekali ya, partus berkali-kali dan lain sebagainya. Tetapi kalau hanya sampai grade 2 saja, ternyata kalau tidak dijahit nggak ada bedanya. Nah ini bisa sebagai pertimbangan. Artinya nanti kalau terjadi gagal sembuh pada grade 2 yang tidak terlalu dalam, ya jangan nggak perlu terburu-buru untuk dilakukan penjahitan ulang. Dan ada syaratnya juga untuk penjahitan ulang itu ya. Baik, slide. Bagaimana perawatan perineumnya, kebersihan daerah perineumnya. Jadi bersih tetapi jangan terlalu berlebihan ya. Dibersihkan dengan sabun plain ya. Sabun plain itu artinya pH-nya normal tanpa antiseptik ya. Saya biasanya menganjurkan pakai sabun bayi saja lah. Memang ada dijual itu ya produk-produk khusus tapi harganya mahal. Sabun bayi sudah cukup pH-nya normal, tidak ada antiseptiknya. Menggunakan air hangat boleh, air dingin boleh, ya tergantung kotanya di wilayah di mana. Ganti pembalut sesering mungkin. Nah ini yang penting ya. Jadi untuk menghindari terjadinya bau yang berlebihan dan tidak memerlukan antiseptik, ya baik sekali lagi.
Kemudian analgetik, nah ini saya tekankan tadi pada nociceptive itu segera dipotong. Dan obat yang bisa bekerja dengan secara lokal itu boleh gunakan kompres dingin, gantian hangat dingin, ya pakai es. Jangan terlalu panas ya, justru akan merangsang terjadinya reaksi inflamasi kan. Nah, untuk nociceptif yang terbaik itu paracetamol. Ya, sekali lagi, paracetamol dulu saya ya, aduh, memandang sebelah mata. Berikan paracetamol. Untuk awalnya kasih 1 gram, jadi paracetamol 2 tablet. Kalau mau ya diulang nanti setelah 12 jam boleh, atau kalau sakit sekali ya 3 kali 12. Kan boleh ya, sampai 3 gram per hari masih memungkinkan. Nah, NSAID ini dikombinasi dengan SAID. Ini suatu kombinasi yang bagus. Kenapa? NSAID ini kan antiinflamasi. Kita tahu bahwa proses penyembuhan dan terjadinya rupture atau disruptor itu menimbulkan inflamasi. Kita tekan dengan NSAID sehingga inflamasinya turun, nociceptifnya diblok oleh paracetamol. Rasanya ini yang paling ideal ya, harganya tidak mahal, nggak usah yang pakai harganya mahal-mahal ya. Saya biasanya yang menggunakan ini saja yang ringan saja, hanya 2 atau 3 hari saja, jangan berhari-hari. Paracetamolnya nanti sama 3 hari, kalau mau dilanjutkan silakan. Kalau sakit diminum, kalau nggak sakit nggak usah diminum. Obat antiinfeksi boleh ya, amoxicillin atau kalau ya misalkan persalinannya diawali dengan KPD atau KPP atau Prolong atau ada Adeptus Kasep ya. Gunakan antibiotik. Kalau tidak ada, wajar-wajar saja, nggak perlu pakai antibiotik. Pencahar dalam bentuk makanan, minuman, air yang 2 sampai 3 liter, dan jangan lupa minum susu yang full cream karena lemaknya juga proteinnya bagus, lemaknya bisa membantu untuk sebagai pencahar. Kalau memang dia sering kali mengalami kesulitan defekasi, boleh dikasih laksatif. Slide. Follow up-nya, nah ini pasca salin ya. Kapan mulai Kegel? Jadi kalau dia, ternyata Kegel juga membantu untuk pemulihan baik sekali karena dia meningkatkan vaskuler, meningkatkan kekencangan struktur otot, fascia, dan lain sebagainya. Boleh dikerjakan setelah 6 minggu setelah persalinan. Ada yang memberitahu bahwa lebih awal lebih bagus. Boleh saja kalau orangnya tahan sakitnya. Tetapi kalau nanti masih ada rasa nyeri, nociceptifnya akan kembali lagi, memori sakitnya tidak hilang-hilang. Nanti kemungkinan akan terjadi disparemi. Jadi kalau mau main aman ya setelah 6 minggu. Ya, ini sesuai dengan masa nifas kan 40 hari. Kapan boleh hubungan intim juga 6 minggu sesuai dengan masa nifasnya. Nah, pasca repair grade 3-4 bagaimana ini jangka panjangnya ini? Persalinan pervaginan boleh atau tidak? Boleh kalau bayinya kecil atau bayinya meninggal kecil ya. Kalau bayinya besar atau meninggal masih besar, di mana akan terjadi dilatasi yang berlebihan ya jangan ya. Sebaiknya dilakukan operasi. Slide. Perawatan infeksi. Kalau mengalami infeksi pasca persalinan, ya gejalanya nyerinya berlebihan, ya pasien pasti tahu. Kemudian keputihannya itu berbau menyengat sekali, ya karena itu produk bukan logia saja, tetapi dia adalah komponen dari pus. Lukanya terbuka, ada panas badan, lokalnya kelihatan bengkak, nekrotik, banyak pus, ada darah, biasanya campur darah, dan terasa nyeri lokal kalau disentuh. Penyebabnya biasanya E. coli, Klebsiella, Streptococcus. Ini merupakan bakteri patogen dari rektum atau dari rumah sakit atau kebanyakan antibiotik. Nah ini ya, kalau kita kebanyakan antibiotik maka terjadi namanya proses seleksi. Bakteri Lactobacillusnya mati, Lysosimnya mati, rusak, sehingga terjadilah seleksi bakteri-bakteri yang sudah sangat patogen atau kita katakan sebagai bakteri resisten justru akan tumbuh. Nah, pada waktu jumlahnya 10⁻⁵ atau 10⁻⁶, dia memberikan infeksi yang signifikan. Nah, ini hati-hati ya, jangan berlebihan antibiotiknya. Meskipun itu untuk kepentingan terapi.
Nah, bagaimana tata laksana? Bersihkan luka, buang jaringan nekrotik, benda asing, terutama sisa benang, cek ada kasa atau tidak. Tanda sistemiknya nih penting ya. Kalau sistemiknya tidak ada, pasiennya tidak panas, nyerinya tidak berlebihan, nggak usah dikasih apa-apa. Perawatan lokal saja, cuci sesering mungkin, ya 2 atau 3 kali per hari. Mungkin kalau 2 kurang ya, 3 kali lah per hari. Sering ganti pembalutnya, kemudian perbaiki nutrisinya. Tetapi kalau ada gejala sistemik, orangnya mengeluh demam, nyerinya berlebihan, jangan lupa dikasih antibiotik. Ya, bisa cari bukan amoxicillin saja, tetapi yang ada clavulanic acid-nya ya, karena dia akan merusak beta laktamasenya. Atau clindamycin ya, golongan clindamycin ini bagus untuk gram positif, gram negatif dan anaerob, ya, agak mual sedikit. Dan kalau memang kita ragu-ragu, boleh dikultur dan di pemeriksaan AST. AST itu antibiotik susceptibility test atau tes kepekaan. Gunanya apa? Nanti kalau antibiotik yang kita berikan tidak bekerja dengan bagus, kita mempunyai data bakterinya apa, antibiotik yang cocok apa. Kalau misalkan gejalanya parah, sebaiknya masuk rumah sakit, berikan antibiotik secara intravena. Biasanya kalau kasus di Obgyn, kebanyakan E. coli, kita memberikannya adalah golongan amikasin, single dose dari sekali 1 gram, atau fosfomycin. Ya, hati-hati cara pemberiannya. Ya, tidak seperti antibiotik biasa. Ada aturan pengguna pemberiannya. Baik, slide. Ini adalah episode infection ya. Jadi kalau terjadi infeksi, terutama karena pemberian antibiotik yang berlebihan, dia itu akan muncul tadi ya, antibiotik resisten bakteri ya. Maka itu penata laksanaannya sebaiknya di rumah sakit kalau sudah seperti ini. Jadi kalau infeksi akibat kelebihan pemberian antibiotik, segera masuk rumah sakit. Harus dikultur. Kita harus paham betul bagaimana tata laksana kasus ini ya. Jangan seperti yang saya ceritakan tadi ya. Kasus itu dirujuk dari rumah sakit ke rumah sakit, antibiotiknya berlebihan sampai terus lama bakterinya sudah pan-resisten semuanya dan berakhir dengan kematian. Slide. Sebagai ringkasan, jadi pasien salin mengharapkan rasa bebas, nyeri, luka persalinannya cepat sembuh, ya, cepat mobilisasi. Yang penting pasca persalinan adalah mengidentifikasi ya, lukanya seperti apa, derajatnya berapa, kedalamannya berapa, kemudian persiapan repair-nya harus optimal, nggak boleh setengah-setengah. Jadi kita menggunakan excellent kompetensi, meskipun hanya penjahitan dan aproksimasinya. Sekali lagi, aproksimasinya harus sangat diperhatikan. Oke, ya itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Dr. Rizka. Dr. Rizka. Baik. Terima kasih Dokter Hari, sangat lengkap sekali ya Dok, komprehensif mulai dari diagnostik hingga tata laksana dan juga simulasi kasus tadi ya Dok ketika ada infeksi. Baik, kepada para sejawat, jika sudah ada pertanyaan silahkan langsung komentar di kolom Q&A sambil kita lanjutkan untuk materi yang berikutnya dari Prof. Hekti. Silahkan Prof. Ya, baik. Terima kasih banyak, Dokter Rizka. Assalamualaikum, Dokter Hari Paraton. Selamat pagi Waalaikumsalam. semuanya. Alhamdulillah hari Rabu ketemu lagi dengan divisi urokin ya. Tadi memang yang disampaikan Dokter Hari sudah sangat luar biasa ya, Dokter Rizka ya. Lengkap ini. Ini mohon maaf, kok muka saya tidak kelihatan ya, padahal saya sudah on cam ini. Oh iya ya Prof. Nggak apa-apa, wes. Jadi ini saya mungkin hanya akan menambahkan beberapa saja ya. Mungkin bisa dibantu untuk share screen ya, Dokter Rizka. Oke. Terima kasih banyak, Dokter Rizka dan sejawat semuanya. Jadi tema kita pada hari ini adalah tentang perawatan perineum postpartum. Jadi kita akan bicara banyak tentang bagaimana handling pasien yang pasca persalinan. Karena sebenarnya tugas kita sebagai seorang dokter obstetrik itu tidak hanya cukup sekedar membantu persalinan pasien bayinya lahir dilakukan penjahitan selesai, enggak.
Tapi tadi yang disampaikan Dr. Ari Parato sudah sangat luar biasa ya, lengkap sekali mulai dari bagaimana teknik penjahitan, kemudian perawatan pasca penjahitan dan seterusnya sampai postpartum. Jadi mungkin saya lebih fokus pada tentang perawatan pascanya ya, perawatan pasca penjahitannya. Slide. Jadi beberapa hal ya, ini saya ambil dari up to date. Jadi beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan perawatan pasca persalinan khususnya pada interest khusus pada perineum itu adalah terkait dengan nyeri ya, keluhan nyeri pada pasien, kemudian bagaimana upaya untuk tetap menjaga hygiene, kemudian upaya pencegahan konstipasi. Karena ternyata kami mendapatkan kasus misalnya pasca konstipasi hebat, kemudian fesesnya keras dan maaf akhirnya ukuran fesesnya besar itu ternyata membuat jahitan kemudian terjadi mengalami regangan berlebihan. Dan juga bagaimana kita meyakinkan bahwa situasi dari perineum ini sudah memungkinkan untuk dilakukan aktivitas seksual yang normal. Jadi tugas kita itu adalah bagaimana kita bisa melakukan evaluasi dengan baik, apakah nyerinya ini nyeri yang normal atau tidak, ataukah nyeri yang hebat, adanya bulging ya, atau massa yang mungkin ini ada kaitannya dengan hematom, kemudian adanya nanti risiko infeksi termasuk keluarnya discharge ya, kemudian juga jangan lupa kemungkinan terjadinya fekal atau urinary inkontinensia. Jadi kadang-kadang kita memang mendapatkan kasus dengan urinary incontinence ya. Jadi misalnya pada pasca persalinan atau bahkan ada kekhawatiran pada pasca seksio yang indikasinya kalau dua lama, kemudian kepalanya sudah turun ke bawah, itu ternyata kita bisa mendapatkan keluhan urin tidak bisa terkontrol karena ternyata kasusnya mungkin sampai fistula. Atau adanya fecal leakage yang keluar ke arah vagina yang ternyata mungkin awalnya berawal dari kasus dengan ruptur perineum grade 3-4 yang kemudian terjadi penyembuhan luka yang tidak optimal, akhirnya terjadi wound dehiscence, terjadinya ruptur total lama yang tidak membaik, atau bahkan mungkin sampai terjadinya fistula. Jadi ini harus menjadi perhatian khusus kita dan kita harus bisa menyingkirkan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pasien tadi itu keluhan yang normal apa tidak. Slide. Ini adalah fokus untuk perawatan perineum pada pasca persalinan ya. Jadi bagaimana tadi penggunaan obat nyeri yang ternyata ilmu terbaru Dr. Hari menyebutkan adalah penggunaan paracetamol ya. Jadi kalau di BPJS itu kan seringkali memang terpaksa dalam tanda kutip ya, yang diberikan adalah paracetamol. Ternyata pada kasus tertentu itu malah paracetamol itu adalah pilihan yang terbaik. Kemudian juga jangan lupa mengajarkan pasien untuk menjaga kebersihan ya. Seringkali saya mendapatkan pasien misalnya pasca persalinan, ternyata maaf ya, fesesnya itu ternyata ada semburat dikit-dikit ke arah vagina. Kadang khawatir ya kita, waduh ini masa ruptur, masa ada fistula. Ternyata itu karena pasien takut mau cepok. Jadi akhirnya sedikit ada feses yang merambah ke arah vagina. Kemudian juga bagaimana mungkin kadang kita perlu melakukan kompres ya, kompres dingin. Kemudian juga termasuk penggunaan latihan-latihan ya, latihan postnatal seperti yang disebutkan Dr. Hari tadi, misalnya adalah Kegel exercise. Jadi hal yang menarik adalah apakah saat yang tepat untuk melakukan latihan Kegel itu betul-betul ada timingnya begitu ya, ataukah boleh sembarang waktu dilakukan. Jadi pernah ada penelitian ya dari Dr. Maria Dia waktu PPDS dulu, beliau meneliti tentang perbandingan antara outcome antara pasien postpartum yang latihan Kegelnya lebih awal dan yang latihan Kegelnya itu betul-betul setelah selesai nifas. Jadi pada waktu itu yang lebih awal itu, tapi kita mempunyai batasan bahwa pasien sudah tidak nyeri. Karena kadang kan pasca persalinan jahitan pada perineum itu menimbulkan rasa nyeri. Jadi kita mengeksklusi yang masih ada rasa nyeri, yang lukanya belum sembuh membaik. Jadi rata-rata baru bisa dilakukan itu memang setelah
proses penyembuhan luka mulai optimal yaitu sekitar 2 minggu, 3 minggu. Ternyata memang hasilnya memang lebih baik, lebih awal itu lebih baik. Awalnya kapan ya? Selama pasien sudah tidak merasakan nyeri. Kemudian jangan lupa kalau terkait dengan Kegel ini kita memang betul-betul harus melakukan latihan yang baik. Pasien kita ajari yang baik ya, caranya mudah sekali sebenarnya. 2 jari kita masukkan ke dalam kemaluan, kemudian ya mungkin 1 ruas saja yang masuk, kemudian kita letakkan pada jam 5 dan jam 7. Pasien kita minta untuk melakukan kontraksi, dan kalau ternyata jari-jari kita itu bergerak atau bahkan terangkat, atau bahkan sampai bisa terjepit, berarti cara melakukannya betul. Kalau mau lebih optimal lagi, latihan Kegel ini bisa dilakukan dengan menggunakan biofeedback. Jadi, kalau dengan manual tadi itu kita hanya bisa merasakan secara subjektif kekuatannya, maka dengan biofeedback pasien bisa melihat secara objektif kekuatan ototnya itu sampai seberapa. Kemudian hal-hal lain ya yang harus dilakukan pada perawatan postpartum ya, mungkin pasien diajarkan juga untuk perawatan diri yang baik ya. Jadi misalnya sering berganti celana dalam, memilih pembalut yang tepat, sering berganti pembalut ya. Dan bagaimana kadang hal-hal kecil itu kita juga harus bisa menyarankan, misalnya kakinya harus lonjor, diangkat lebih tinggi, karena kadang pasien datang ke kita itu keluhannya bukan seputar perineumnya, tapi misalnya ini kaki saya kok bengkak, ya seperti itu. Slide. Jadi terkait hygiene ini beberapa perhatian. Yang pertama terkait dengan pembalut, ya. Jadi disarankan pembalut ini penggunaannya adalah betul-betul harus yang hati-hati ya, sering berganti ya. Kemudian juga kalau menstrual cup itu rasanya tidak terlalu disarankan, kecuali pada kasus menstruasi biasanya kita milih menstrual cup ya, tapi kalau pada pasca persalinan sebaiknya pembalut biasa. Kemudian juga penggunaan kompres dingin ya, bisa digunakan sampai 24 jam awal karena mengurangi udem, mengurangi nyeri. Kemudian juga pada kasus di mana perineumnya itu butuh perawatan khusus, kita boleh ya melakukan irigasi begitu. Irigasi ya mungkin dengan PZ pada kasus-kasus khusus, misalnya yang ada risiko infeksi. Tapi kalau tidak ya cukup dengan cuci biasa. Slide. Ini gejala-gejala yang perlu perhatian khusus ya, misalnya nyeri hebat. Nyeri hebat itu bisa karena infeksi, bisa karena hematom, bisa atau mungkin juga ternyata jahitannya tidak terjadi penyembuhan dengan optimal. Jadi misalnya terbuka, jahitannya terbuka, itu juga bisa menimbulkan rasa nyeri. Atau mungkin adanya lendir cairan vagina yang tidak normal, misalnya sampai berbau, ya, atau muncul abses, atau mungkin ada fistula, entah itu fistula vesikovagina atau fistula rectovagina. Slide. Hal lain juga hati-hati timbulnya perineal pain, disparenia, kemudian inkontinensia. Nah ini pelvic organ prolapse. Kadang pasien datang dengan keluhan, kok ada benjolan ya di kemaluan saya, dan seringkali ternyata benjolannya itu adalah yang sering kita Ya, Prof. Suaranya putus. ya, atau granulasi. Granulasi pada jaringan perineum. Hari Senin kemarin saya dengan Dr. Dimas ya mendapatkan pasien dengan granulasi. Izin, Prof. Suaranya putus, Prof. Kali saya mendapatkan ternyata ada granulasi berlebihan di dinding vagina yang tempat bekas jahitan.
Jadi ada kemerahan begitu ya, merepul kemerahan. Ini diapakan kalau seperti ini ya? Yang sering saya lakukan itu adalah dilakukan ekstirpasi, chemical extirpation. Jadi biasanya saya pakai albutil begitu, nanti akan lepas sendiri jaringan granulasinya. Tidak perlu tindakan operasi sampai di kamar operasi sebenarnya, tapi cukup clinical chemical extirpation. Nanti kalau sudah jaringannya eh, lepas sendiri, biasanya penyembuhan lukanya baik kembali. Slide ya. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan, Dokter Rizka. Mudah-mudahan bisa melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Dokter Haripara. Terima kasih. Oke, baik Prof. Matur nuwun Prof. Jadi tambahan dari Prof Eti tadi ternyata banyak sekali ya Prof keluhan postpartum pada perineum, mulai dari ada dehiscence, nyeri hebat, baik itu karena infeksi, hematom, atau mungkin karena granulasi perineum. Baik, terima kasih Prof Eti dan juga Dokter Hari. Kita langsung ke pertanyaan. Di sini sudah ada sekitar lima pertanyaan ya. Yang pertama dari sejawat yang paling loyal, Dokter Haria ya, selalu terdepan nih untuk yang bertanya ya. Jadi Dokter Haria menanyakan tentang penggunaan Rivanol, Dok. Rivanol pada eh, postpartum ini apakah sebenarnya boleh ya? Kemudian secara lega artis seperti apa sebenarnya perawatan luka perineum yang sedikit terbuka? Dan pada bekas SC apakah pemberian nebasetin, Rivanol, madu, pemberian kutisop, gentamicin apakah itu disarankan juga? Terkait juga pertanyaan yang kedua dari Dokter Haria juga tadi memberikan info bahwa sebelumnya pernah ada kuliah dari Prof. David bedah plastik ya, bahwa untuk prinsip perawatan luka untuk luka basah harus dirawat dengan basah, kering dengan kering. Nah, sebenarnya bagaimana untuk luka post SC dan luka perineum ini, Prof dan Dokter? Mungkin Dokter Hari dulu nih, Dok. Saya persilakan, Ya, Dok. baik. Dokter Aryo, salam sehat. Sangat interaktif sekali Dokter Aryo. Baik, perawatan perineum itu adalah sefisiologis mungkin ya. Jadi tadi saya bicara dari bukan komplikasi, tapi Prof. Eti tadi dari komplikasi ya, adanya prolap, adanya hematom dan sebagainya. Kalau yang tanpa komplikasi itu ya sesederhana mungkin, sefisiologis mungkin. Kalau terlalu jelimet, penjelimet ya complicated, pasien juga akan kesulitan untuk merawatnya ya. Nah, kalau terjadi luka sedikit-sedikit saja, itu dibiarkan saja. Jadi evaluasi luka episiotomi atau penjahitan repair perineum itu dilihatnya hari ke-10. Jangan dilihat hari ke-5. Ya. Di hari ke-5, hari ke-6 itu masih terjadi udematus, masih terjadi eh, proses penyembuhan lukanya, ada neovaskuler dan sebagainya, masih nyeri dan sebagainya. Tetapi kalau pada hari ke-10 itu memang penyembuhan itu sudah 75% terjadi, ya belum kuat, tapi sudah merekat tapi belum terlalu kuat. Nah itu juga dilihatnya di sana, maka kita akan mendapatkan hasil yang sebenarnya. Kalau dia tidak sembuh, maka sebagai komplikasi, tetapi kalau sudah sembuh ya sudah. Nah, bagaimana penggunaan Rivanol? Rivanol itu sudah tidak diperkenankan lagi karena dia mengandung logam berat. Bahaya dari Rivanol adalah menekan terjadinya epitelialisasi sehingga dia nanti lukanya akan terjadi inverted ke dalam atau bahasa Jawanya ceglong. Jadi tidak bisa mulus lagi nanti ya, kontur dari introitus vaginanya. Oke, pemberian betadin juga tidak dianjurkan. Justru yang dianjurkan saat ini adalah dibersihkan dengan NaCl. NaCl itu luar biasa bagusnya, dia bisa membersihkan debris-debris, dia bisa menghilangkan, kalau kita menggunakan dengan jumlah yang cukup banyak, maka bakteri-bakteri pun akan, koloni-koloni bakteri itu akan larut, ya, akan lepas. Sehingga kalau bakteri koloni itu nanti sebagian besar sudah hilang,
itu, tapi tidak boleh sampai steril, ya tidak. Gunanya jangan sampai steril, karena kita masih butuh lactobacillus untuk menghasilkan imunitas, untuk menghasilkan penyembuhan dan lain sebagainya. Menekan terjadinya perkembangan bakteri patogen itu lactobacillus yang masih kita harus gunakan. Sehingga jangan terlalu bersih. Ya, prinsipnya seperti itu. Dan apakah perlu dengan salep gentamisin dan sebagainya? Sekali lagi, kalau kita baca di WHO atau WHO, pemberian topikal antibiotik sangat-sangat tidak dianjurkan. Ya. Sehingga yang paling bagus adalah nutrisinya diperbaiki, istirahatnya cukup, makan minumnya, dan lain sebagainya. Itu saja yang disarankan. Ya, kan seringkali memang pasien-pasien di Jawa atau mungkin luar Jawa juga sama ya, itu yang tarak itu. Tarak itu bahasa Indonesianya apa ya, Rizka? Dokter Rizka ya? Pantangan ya, pantangan Ya, kalau pantang. itu ya, Ya, Dok. takut makan ikan, nanti bau, takut makan daging ayam, telur, dan sebagainya. Itu saja yang dikembalikan lagi, karena bagaimanapun juga komponen protein sangat-sangat dibutuhkan untuk terjadinya penyembuhan luka. Ini adalah luka seksio yang terbuka. Apakah boleh dikasih madu? Madu masih memungkinkan ya, karena dia natural antiseptik ya. Jadi dia antiseptik yang cukup bagus dan dapat mempertahankan keasaman vagina, bahkan sampai dengan mempertahankan populasi lactobacillus. Boleh diberi madu, boleh ya. Tapi yang antiseptik, yang chemical antiseptik itu yang tidak dianjurkan ya. Oke, Dok, siap. Ada tambahan dari Prof. Eti? Untuk pertanyaan Dokter Haria tadi Prof yang penggunaan Rivanol, kemudian Nebasetin, Kutisop, sama perawatan. Mungkin untuk yang perawatan basah dengan basah tadi itu, Prof. Prinsip Iya, perawatan. saya ini masih ingat kuliahnya Dokter Hari ya, waktu saya DM dulu. Saya ini fansnya Dokter Hari sejak DM ini dulu itu ya. Dokter Hari itu menerangkan dulu, perineum itu adalah jaringan yang ajaib, ya Dok ya. Orang usah diapa-apa, niku akan gandeng dewi. Gitu. Jadi sebenarnya untuk perawatan perineum pada pasca persalinan kita itu enggak, enggak perlu pakai apa-apa. Dan ternyata ini memang terbukti gitu. Pada saat pengalaman pribadi saya ya, dan kalau kita coba baca literatur tuh tidak ada kekhususan dalam kita melakukan perawatan topikal pada perineum. Ya, jadi pasca persalinan kadang pasien tanya ini enggak perlu salep, Prof, dokter, enggak usah ya, dicebok biasa saja. Kemudian kalau misalnya ada luka basah begitu, apakah perlu penggunaan seperti Rivanol? Jadi Rivanol seperti yang disampaikan Dokter Hari tadi, di panduannya itu sudah tidak boleh digunakan karena ada beberapa efek samping ya, mulai timbul ruam, udem ya, bahkan sampai terjadi kemerahan yang hebat ya, karena mungkin antiseptiknya terlalu kuat begitu. Jadi kalau pada kasus yang memang memerlukan sebuah perawatan khusus, ya kita kalau untuk topikal cukup memberikan PZ begitu saja. Gitu ya Dokter Rizka ya. Ya, Baik. nambahkan juga. Jadi jaringan itu tergantung dari lokasinya. Kalau di daerah kering ya kita rawat dengan kering ya. Misalkan di wajah, di tangan, ya harus kering ya. Tetapi kalau di daerah basah, dia struktur selnya, bahkan itu ada pelapis di permukaan selnya itu sudah memang dia melindungi sel jaringannya sendiri. Misalkan luka di buli-buli, luka di usus, kan tidak mungkin kita keringkan ya. Dia tetap basah terus. Dan perineal itu juga perineum tadi ya itu memang jaringan ajaib. Contohnya contohnya ya. Orang yang habis koitus malam kencing pertama pasti perih deh ya. Tapi kan siangnya sorenya udah sembuh ya dan tidak perih lagi ya. Artinya itu ya memang luar biasa. Punya recovery apa ya, speed yang luar biasa. Kecepatan Cepat, sembuh cepat itu ya. nggak dimiliki oleh jaringan-jaringan yang lain ya. Jadi jangan terlalu Baik. apa ya, khawatir dan lain sebagainya. Dan kita juga jangan nakut-nakuti pasien, terlalu berlebihan. Nanti pasien desa katanya, Baik. pasien desa itu nanti nggak bersihan, nggak bersih. Pasien kota ya sama kok, ya vaginanya juga anus juga.
Selama dia bisa cebok bersih dengan air bersih, dengan sabun yang netral, ya enggak apa-apa sudah. Oke, siap dok. Matur Ya. nuwun dokter Hari. Jadi melanjutkan dengan sabun tadi dok. Ada pertanyaan dari dokter Prita ini dok. eh jadi beliau bertanya tentang sabun yang plain tadi dok, sabun netral. Bukankah ini masih bersifat basa dok? Jika kita berikan ke pasien, apakah sebenarnya masih aman dok? Iya, ya. Basanya kan basa ringan ya, bukan ekstrim. Ya. Terutama sabun bayi. Ya. Apalagi sekarang itu ada sabun bayi yang bentuknya sudah seperti busa ya. Kalau ditekan itu langsung keluarnya sudah bentuknya busa. Itu bagus sekali. Itu bisa mengangkat kotoran-kotoran dengan cepat. Oke. Sehingga kalau kita menggunakan, ini pertanyaan Dokter Prita itu dengan ini ya, laktas, apa, laktik. Lactic acid Ya, lactic tambah. acid itu sama dengan komposisinya produk yang dihasilkan oleh Lactobacillus. Boleh, boleh dipakai ya, nggak apa-apa, itu bagus. Karena Lactobacillus itu bisa tumbuh pada suasana asam. Dan sabun tadi kalau dikhawatirkan dia menjadi merubah suasana asam, eh, kan yang dibersihkan hanya di daerah permukaan luar saja ya, anus sampai di daerah intro itu saja. Jadi busa sabunnya jangan dimasukkan ke dalam vagina, jangan. Dan itu akan merusak struktur lactobacillus dan lain sebagainya. Jadi hanya di permukaan luarnya saja ya. Ya. Jadi aman saja ya dok ya penggunaan produk ini ya dok. Ya, ya. Baik, ya, ini pertanyaan untuk Prof. Eti. Prof, ini dari Dokter Prita juga. Untuk penggunaan albotil, Prof, ini menurut Dokter Prita saat ini sudah ditarik dari peredaran. Dan kalau digunakan untuk eksisi, bagaimana, Prof? Memang beberapa waktu lalu sudah ditarik ya. Tapi sekarang sudah ada lagi Dokter Prita. Dan terus terang saya memang menggunakan tentu saja dengan batasan. Karena menurut saya penggunaan chemical extirpation ini jauh lebih non-invasif daripada kita melakukan pembedahan. Karena saya melihat pada beberapa kasus granulasi ini ternyata masih banyak yang eh, disarankan pasien-pasien ini disarankan untuk dilakukan pembedahan. Padahal sebenarnya tanpa pembedahan ternyata kita bisa melakukan prosedur non operatif begitu. Jadi dengan menggunakan chemical dan tentu saja bukan diberikan yang dalam jumlah banyak begitu tidak. Tapi secukupnya sehingga akan membuat jaringan tersebut terlepas dari eh, tempat eh, tempat tempat pangkalnya. Dan biasanya setelah terlepas itu 2-3 hari begitu sudah mulus lagi jaringannya, sudah tidak ada pertumbuhan dari granulasinya. Begitu, Dokter Rizky. Baik, Ya, baik, boleh Prof. tambahkan Dokter Oke, Rizka. monggo Jadi dokter. granulasi itu suatu reaksi betulnya, jadi semacam reaksi alergi, reaksi masih adanya benda asing di dalam jaringan di bawahnya. Jadi itu ada reaksi terhadap benang-benang yang masih ada. Jadi memang kalau granulasinya berlebihan, dibongkar sedikit, diambil benangnya, sudah selesai. Boleh menggunakan chemical tadi, boleh, sambil nanti menunggu benang itu diresorpsi sendiri. Nanti akhirnya juga sembuh juga, sama-sama sembuhnya. Jadi yang penting apa yang disampaikan Prof. Eti tadi harus diikuti dengan KIE, ya, dijelaskan dengan KIE bahwa ini hanya semacam reaksi alergi terhadap material benang yang terutama kalau menggunakan ini kromik atau plain. Plain yang lebih dahsyat lagi. Makanya dulu banyak sekali. Karena kita dulu menggunakan plain, ya, plain CatCat itu. Sehingga sekarang tidak dianjurkan lagi, justru untuk dianjurkan yang sintetik ya. Ya, Oke. terima kasih Dr. Rizka. Oke, matur nuwun dokter dan Prof. Kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya dari Dokter Indi menanyakan untuk apakah sudah ada penelitian yang membandingkan secara menyeluruh pada partus yang per vagina maupun per abdominam, yaitu tentang morbiditas dan mortalitas bayi, sehingga pilihan utama harus per vaginam dulu. Jadi mungkin lebih ke dilihat indikasinya ngaten nggih. Mungkin Dokter Hari, monggo dok. Ya, ini pertanyaan ini pada KFM mestinya ya. Nggih dok. Kita baca memang bahwa secara general dari laporan dari WHO
persalinan pervaginam, mortalitas, morbiditas pada ibu dan bayi masih lebih sedikit dibandingkan dengan operasi sesar. Karena sesar itu kan kompleks. Ada faktor kecelakaan anestesinya, kecelakaan pemberian cairannya, reaksi alergi, komplikasi terhadap antibiotik intravenusnya, kemudian juga tata laksana yang lain. Itu menimbulkan morbiditas yang lebih tinggi dibandingkan partus normal. Partus normal kan habis partus dan dia bisa mobilisasi. Ya logianya juga nggak ada logia stagnasi. Pada seksio, apalagi kalau dia tidak mau gerak, dia diam tidur saja, maka akan risiko logia stagnan. Ini juga akan menimbulkan endometritis dan lain sebagainya. Ya, Ya, terima kasih Dr. Rizky. oke, matur nuwun. Jadi secara umum memang yang lebih less morbidity and mortality adalah provaginam ya dok, secara umum. Tapi Ya, tetap melihat indikasi pada pasien. Ini karena keterbatasan waktu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin untuk Prof. Heti, tadi masih menyambung tentang Kegel, Prof. Ini dari yang tidak ada namanya sih, Prof. Bagaimana cara melakukan Kegel yang tepat untuk postpartum? Tadi mungkin sudah dibahas ya, Prof. Nah, jadi Kegel ya. Kegel bagaimana caranya postpartum ya. Sebenarnya Kegel itu kuncinya itu adalah pasien harus bisa melakukan dengan betul, Dokter Rizka. Jadi pasien harus kita ajari ya bahwa Kegel itu adalah mengkontraksikan otot levator ani. Ya, bukan mengangkat pantat, bukan mengkontraksikan perut. Ya, salah satu tanda bahwa pasien ini sudah melakukan Kegel dengan baik, yaitu tadi seperti yang saya sebutkan bahwa ketika dua jari kita, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, masuk ke dalam vagina, kemudian kita letakkan pada jam 5 dan jam 7, kemudian pasien kita minta untuk mengkontraksikan otot vaginanya dan jari kita terasa bergerak, terangkat, atau bahkan kalau sangat kuat dia terjepit, berarti kita sudah betul. Gitu. Pasiennya sudah melakukan gerakan senam Kegel dengan baik. Tapi kalau ternyata tidak bergerak sama sekali, bahkan mungkin ternyata malah nyembung begitu ya, ngeden gitu, berarti itu belum tepat. Dan kalau pasien ternyata belum bisa tepat melakukan Kegelnya, maka ya kemungkinan berhasil Kegelnya kecil. Jadi kuncinya adalah kita ajari. Ya caranya bagaimana? Itu tadi kalau pas kontrol sekali pertama atau kedua kali kita sempatkan waktu selain memeriksa jahitannya, kita ajari dia untuk melakukan senam Kegel. Karena ternyata memang terbukti itu akan memperkuat otot levator ani dan mengurangi risiko terjadinya gangguan dasar panggul. Karena seperti kita tahu bahwa otot levator ani itu merupakan salah satu bagian dari dasar panggul yang mempunyai fungsi untuk support organ pelvik, kemudian untuk menjaga kontinensia urin, menjaga kontinensia alvi, dan juga untuk fungsi seksual. Begitu Dr. Rizka, terima kasih. Baik, terima kasih, Prof. Jadi yang utama adalah harus ototnya yang benar ya, Prof, yang dikontraksikan dengan cara kita mengajarkan kepada pasien secara langsung. Baik, untuk pertanyaan, apa sudah habis ya waktunya, Dokter Ari? Sepertinya masih banyak, ada 2 pertanyaan yang belum. Mungkin satu lagi ya, Prof. Dokter, dari Dokter Nurudin Akbar tentang bagaimana sebenarnya posisi BAB dan BAK perawat pada pasca salin sehingga posisi tersebut tidak mempengaruhi jahitan. Mungkin Prof. Eti, Prof. Apakah Oke. ada posisi khusus, Prof? Posisi Misalnya, khusus ya. atau mungkin Posisi khusus setengah ini duduk, ya, Dokter Rizka. Jadi ya apakah boleh bukan duduk duduk atau jongkok full, seperti itu, Prof? uh-uh. Bukan duduk full, bukan jongkok, tapi setengah duduk gitu. Setengah apa ya, jengking ya. Jengking, ya. Jadi tidak Ya, tidak full. tidak Jadi lebih full. Dan better pakai kloset duduk atau kloset yang kalau jongkok, jongkok Prof? kan meregangnya lebih lebih parah ya. Jadi Iya, kalau dibandingkan dua kloset itu mending kloset duduk. Tapi iya, ya sebenarnya disarankan tuh setengah gitu. Jadi bukan betul-betul nempel duduk. Iya, iya. iya. Senyamannya pasien Duduk, sih Prof. sebenarnya. Heti, ya. Dalam? Jadi duduk, tetapi Mm-mm. dia doyong ke depan Nah, badannya, doyong Duduk doyong ke depan didengkul, gitu, oke. atau duduk di kloset duduk, kakinya diangkat, dikasih apa dingklik.
Oh, Itu sangat ngadep. penting. Ya, sehingga dia Nggih, nggih. menjadi aksesnya itu lurus. Tetapi yang penting ya jangan ditahan beberapa hari yang sampai dia Sampai konstipasi, ya. Iya, nah, paksa dan sebagainya, makanannya penuh serat dan sebagainya. Kuncinya buang air baik. besarnya harus lunak ya, dokter ya. Sesegera mungkin untuk buang air besar. Nggih. Jadi memang harus diberikan KIE untuk serat ya, diet serat ya, Prof dan dokter ya. Oke, demikian karena waktunya sudah habis, jadi mohon maaf untuk pertanyaan yang belum bisa dijawab. Mungkin nanti bisa ditanyakan di kesempatan lain atau mungkin menghubungi Prof. Aidi dan Dokter Hari langsung. Terima Mungkin kasih sebetulnya atas, di dari komplikasi pasca pun persalinan dok. ini kan perawatan ya fisiologis ya. Nanti mungkin mulai dari hematom, kapan kita lihat mendeteksi fistula dan lain sebagainya itu. Tadi sudah disinggung Prof. Eti, kita perdalam aja nanti kapan-kapan ya. Usul Nggih. ini, J. Nggih, siap dok. Nanti kita bahas di topik berikutnya. Iya. Demikian untuk tas sesi 185 ini. Semoga bermanfaat. Saya sebagai moderator undur diri. Saya akan serahkan kembali ke Dokter Ari. Silakan dok. Oke, baik, dokter. Terima kasih kepada Dokter Hari Paraton, Prof. Ekti, dan Dokter Rizka atas ilmu yang diberikan. Terima kasih Bu juga atas perhatian dan respon hadirin semuanya. Mohon maaf, Dokter Seto dan Dokter Pandu berhalangan untuk menutup acara kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi amalan ilmu yang bermanfaat dan dapat membantu dalam praktis klinis sehari-hari dalam menghadapi pasien ke depannya. Tak lupa juga mengingatkan untuk peserta bisa mengerjakan LMS di Pelataran Sehat mulai pukul 11 hingga pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Saya Ari, mewakili Dr. Seto dan Dr. Pandu. Pamit undur diri, sampai jumpa di acara selanjutnya. Tanya apa saja yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof, Dokter.